Ma'arif Cijerah, Karanganyar, Kawalu, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Sekarang saya juga sebagai mahasiswi PPG Transformasi Batch 1 tahun 2025 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mempersembahkan video praktek pembelajaran kelas 6 di MBA Ma'arif Cijerah pada tanggal 10 Mei 2025 dengan metode pembelajaran PBL dengan pendekatan diferensiasi produk dan TPACK. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sabahul khair. Sabahul nur. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan. Oke. Coba semangat semuanya. Tepuk semangat. Oke. Sebelum dimulai, mari kita buka pembelajaran kali ini dengan membacakan berdoa. Hayya tafadhal liqiyami amamal fasli ya Sandy. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni Ilma warzuqni fahma raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum belajar, Ibu akan mengecek dulu kehadiran hari ini. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Oh, Ilham. Kemana Ilham? Sakit? Oh, sakit. Ada lagi? Siapa? Sri. Kemana Sri? Izin, oke. Berarti orang yang tidak hadir, yang satu izin, yang satu Sakit. Untuk yang sakit khususnya, mari kita doakan semoga teman kita yang pada hari ini sakit oleh Allah diberikan. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa isfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke anak-anak, di pembelajaran yang lalu kita telah belajar mengenai akhlak yang baik terhadap lingkungan. Masih ingat? Masih ada yang mau menyimpulkan pembelajaran yang lalu? Oke.
Rizka. Kita harus bersikap baik terhadap lingkungan kita, termasuk berakhlak baik terhadap hewan dan tumbuhan. Oke, terima kasih. Bagus ya. Betul ya? Betul itu di pembelajaran yang lalu? Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Oke. Silakan Mahira. Saya ingin menambahkan dari jawaban Rizka, bentuk akhlak baik terhadap hewan contohnya memberi makan dan minum sesuai dengan kebutuhannya, mengobati bila sakit, dan ketika membutuhkan lainnya bisa cara disembelih secara benar dan sesuai dengan ajaran. Yang kedua, bentuk akhlak baik terhadap tumbuhan yaitu dengan cara menyiram dan memupuknya. Yang ketiga, bentuk akhlak baik terhadap tumbuhan yaitu menjaga sebagai dan menanam pohon pada waktunya dengan sebagainya. Jadi dari pembelajaran yang lalu itu kita harus bersikap baik terhadap lingkungan, termasuk akhlak baik terhadap binatang dan hewan. Contoh berbuat baik terhadap binatang tadi betul ya, memberi makan, mengobati ketika sakit. Kemudian kalau kita mau mengkonsumsinya, ya mau memanfaatkan dagingnya, berarti hewan tersebut harus disembelih dulu. Disembelihnya dengan cara aturan Islam, ya bagaimana menyembelih yang baik dan benar. Kemudian terhadap tumbuhan kita contoh akhlak yang baik terhadap tumbuhan tadi menyiram, kemudian memupuk ya. Terus melakukan tebang pilih ya, tebang pilih gitu. Terus adapun terhadap lingkungan kita harus menjaganya, kemudian merawatnya, kemudian membuang sampah pada tempatnya. Itu salah satu ya yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari berkenaan dengan akhlak yang baik terhadap lingkungan gitu. Nah, ternyata ya untuk bisa melaksanakan akhlak yang baik terhadap lingkungan itu tidak mudah ya, tidak mudah. Tapi di sini diperlukan juga kesadaran, ya, kesadaran setiap orang serta keimanan yang luar biasa. Nah, sebagaimana dicontohkan oleh seorang tokoh, ya, seorang tokoh yang terkenal dengan kesabarannya ya dalam menjalankan kehidupan ya, yang sebagaimana yang akan kita pelajari pada pembelajaran hari ini. Siapa beliau? Yaitu Nabi Ayub alaihi salam. Gitu ya. Nah, anak-anak, sebelumnya kalian sudah pada makan? Sudah. Tadi sholat subuh dulu tidak? Alhamdulillah. Saling dulu kepada orang tuanya? Alhamdulillah. Nah, karena sudah makan, sudah minum, sudah sholat, tentunya diakhiri dengan berdoa ya. Berarti belajar hari ini pun harus dengan semangat ya. Tidak boleh loyo, tidak boleh loyo. Kemudian kita berdoa semoga aktivitas hari ini terutama dalam belajar ya oleh Allah diberikan kelancaran dan kita diberikan pemahaman serta ilmu yang bermanfaat ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, ada yang tahu siapa Nabi Ayub itu? Oke, Ahsan, silakan. Nabi Ayub adalah nabi yang terkenal dengan kesabarannya dalam menerima cobaan dari Allah. Nabi Ayub adalah nabi yang
Perlu diketahui oleh semuanya bahwa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, melalui kegiatan pembelajaran diharapkan peserta didik mampu menganalisis keteladanan Nabi Ayub alaihissalam sebagai inspirasi teladan yang sabar. Yang kedua, melalui penugasan kelompok, peserta didik membuat produk belajar tentang keteladanan Nabi Ayub alaihissalam sesuai dengan gaya belajar atau minat peserta didik. Nah, nanti kita akan mengamati video pembelajaran terkait kisah Nabi Ayub. Setelah itu kita amati bersama ya informasi apa yang kita dapatkan setelah kita menonton video tersebut. Kemudian nanti akan dibentuk kelompok diskusi. Setiap kelompok akan diberikan LKPD. Silakan kerjakan, diskusikan dalam kelompok masing-masing. Setelah itu presentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas. Dan terakhir kita akan mengadakan kesimpulan dan mengadakan asesmen di akhir pembelajaran ini. Seperti itu. Dapat dimengerti ya? Nah, supaya lebih jelasnya, perhatikan ke depan, ke TV. Perhatikan video pembelajaran kali ini. Yuk. Kisah Nabi Ayub alaihi salam, kesabaran yang berbuah nikmat. Kisah Nabi Ayub alaihi salam disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 4 kali. Salah satunya dalam surat Syar ayat 41 hingga 44. Dalam kisah ini kita akan menyaksikan kesabaran Nabi Ayub yang diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berturut-turut, kehilangan harta benda, anak-anak, dan menderita penyakit di sekujur tubuh. Nabi Ayub hidup di sebuah daerah bernama Haran di sekitar Syams bersama istri dan anak-anaknya. Ayub alaihissalam adalah seorang nabi yang sangat kaya raya di negerinya. Beliau memiliki lahan pertanian yang luas dan hewan ternak yang banyak. Dengan semua harta benda yang dimilikinya, Nabi Ayub Yang baru saja kita saksikan, coba Ibu mau melihat sampai mana kalian memahaminya. Nah, siapa Nabi Ayub itu? Nabi? Siapa Nabi Ayub itu? Oke, betul ya, Nabi yang terkenal dengan kesabarannya, betul. Terus istri Nabi Ayub siapa namanya? Siti. Nabi Ayub punya anak tidak? Nabi Ayub sangat dicintai oleh Allah ya. Nah, karena Allah sangat mencintai Nabi Ayub, jadi Allah memberikan cobaan ya, memberi ujian dari Allah untuk Nabi Ayub itu merupakan bentuk cinta dan kasih sayang Allah terhadap hambanya. Sebab dengan ujian dan cobaan pada orang yang beriman, itu merupakan cara Allah meningkatkan keimanan dan ketakwaan seorang hamba dan menghapus atas setiap dosa-dosanya. Seperti itu ya. Kemudian ada yang ditanyakan dari video tersebut? Untuk pembagian kelompoknya akan kita laksanakan secara acak ya. Perhatikan kelompok 1. Kelompok 1, Sela 1 ya. Oke, sekarang Ibu akan memberikan lembar kerja peserta didiknya ya. Nih, kelompok 1.
2, 3, 4, dan 5. Nih, 1, 2, 3, 4, 5. Perhatikan di LKPD yang telah Ibu bagikan barusan ya. Di LKPD tersebut terdapat beberapa soal ya. Nah, setiap kelompok menuliskan jawaban berdasarkan nomornya. Nah, jawaban bisa dibuat dengan mind mapping, boleh juga dengan tulisan atau apa aja ya, sesuai dengan kesukaan kalian ya. Paham? 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 Oke, silakan dimulai berdiskusi kelompoknya. Oke, waktu habis ya. Waktu habis, waktu berdiskusinya. Oke anak-anak, sebelum dilanjut kita SD dulu ya. Nah, perhatikan dan ikuti. Semuanya berdiri, ambil posisi masing-masing. Yuk. Ya, perhatikan. Senang diikutin ini. Yuk. Yuk, ikuti. Yuk, ikuti. Yuk, muter. Oke, cukup ya. Terima kasih. Sekarang kita masuk ke session presentasi diskusi kelompoknya. Dimulai dari kelompok 1, kelompok Ali bin Abi Thalib. Silakan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kecilnya. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Ali bin Abi Thalib akan mempresentasikan sifat yang dimiliki Nabi Ayub. Sifat yang dimiliki Nabi Ayub. 1. Sabar dalam menghadapi musibah. Nabi Ayub kehilangan harta, anak-anak, istri, mengalami penyakit yang parah. Namun ia tetap tabah dan tidak mengeluh. Kedua, sabar dalam ibadah meskipun dalam kondisi sakit dan menderita.
mendengarkan setiap kelompoknya presentasi, kita jadi mendapatkan informasi ya mengenai kisah Nabi Ayub, di mana Nabi Ayub itu merupakan salah satu nabi yang terkenal dengan kesabarannya. Kemudian sifat Nabi Ayub yang kedua, sabar dalam ibadah meskipun dalam kondisi sakit dan menderita. Nabi Ayub tetap melaksanakan ibadah dan berdoa kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Ketiga, sabar dalam kesendirian. Dari kisah Nabi Ayub kita dapat mengambil hikmah ya, atau ibroh ya. Di antaranya tentu dalam menghadapi setiap musibah kita harus mempunyai sikap sabar dan tabah. Yang kedua, kita harus tetap berdoa dan tidak putus asa dari rahmat Allah, serta tidak sekalipun kita mempunyai anggapan jelek terhadap Allah, karena apapun yang menimpa kita itu sudah ada rencana Allah, seperti itu. Paham ya? Oke, untuk sekarang kegiatan evaluasi ya. Silakan dibuka HP-nya, ketikan menti.com. Setelah itu ketikan passwordnya 26, silakan yang tertera pada layar ya, 26421689. Klik join. Setelah itu akan muncul beberapa pertanyaan ya. Silakan kalian jawab di HP-nya masing-masing. Apakah ada pertanyaan pertama? Silakan. Udah join? Ada muncul pertanyaan di HP-nya masing-masing? Silakan jawab. Yuk, tinggal geser aja. Tinggal geser aja nilainya 0 sampai 10. Kalian akan memberikan nilai berapa? Oke, terima kasih. Ada yang 10, alhamdulillah. Oke, rata-rata 10, alhamdulillah. Dapat dicerna dengan baik. Alhamdulillah ya, pembelajaran hari ini selesai dari awal sampai akhir, ada dalam kelancaran. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadikan wawasan kita bertambah dan kita dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Akhirul kalam, kita tutup pembelajaran hari ini dengan membacakan doa bersama-sama. Silakan Sandy untuk bisa memimpin doa tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.